Coba gue pengen nanya sama kalian semuanya dengan nada yang cukup sangat lembut. Gue nanya pakai nada iPhone nih ya. Tangisannya dia kemarin saat ada di kejaksaan sana, setimpal nggak sama tangisan orang-orang yang pernah dijahati sama dia, yang pernah diserang sama dia, yang pernah dizolimi sama dia. Contohnya tangisan Zaskia Gotik, dulu diserang habis-habisan sama dia. Tangisan Bunda Korla yang awalnya dibaik-baikin, dikasih duit, habis itu diminta lagi, dijahat-jahatin. Terus tangisan, masih banyak artis lainnya yang jadi korbannya dia. Coba, setimpal nggak tangisan dia sama tangisan orang-orang itu? Orang-orang itu cuma bisa diem, nggak mau cari perkara, nggak mau cari ribut. Tapi mungkin di dalam hati menyimpan dendam yang sangat, ya Allah, aku sakit dibeginikan. Aku merasa dizolimi beginikan. Nah, doa-doa itulah yang akhirnya tembus. Dan sekarang, kalau dia nangis di dalam, yaitu tangisan orang-orang terbayarkan. Sebenarnya dari jiwa kemanusiaan gue juga sempat nggak tega liatnya. Lihat dia nangis, dan gue membayangkan betapa pusingnya menghadapi masalah ini. Betapa, apa ya, udah otomatis dihantui dengan rasa-rasa yang cemas dan lain sebagainya. Karena dia tahu dia akan mendekam di dalam tahanan gitu. Makanya dia sampai meneteskan air mata. Itu sebenarnya gua masih punya sifat jiwa manusiawi yang kasihan sama dia. Tapi kita flashback lagi, gimana dengan perlakuan dia gitu loh. Gimana dengan perlakuan dia yang juga seringkali membuat orang lain jadi menangis gara-gara dia. Itu doa-doa orang yang menangis itu, ya udahlah gue nggak mau ribet. Tapi di dalam hati bener-bener gue sakit hati dengan perkataan-perkataan seperti ini. Dan sekarang waktunya lu yang Mereknya tidak berubah, penamaan tidak berubah, tapi ada kandungan yang berubah atau neto yang berubah. Sehingga dibutuhkan NA yang baru, nomor BPOM yang baru. Nah, untuk kemudian kenapa pakai stiker? Ganti aja packagingnya untuk mengurangi Biaya resiko produksi. kemudian dan biaya produksi. Adanya kita melaporkan dengan alasan packaging kita sudah dicetak, sudah di printing dengan terlanjur. kode NA yang sudah lama. Yang lama, yang ini sekarang sudah baru. Boleh ditempel, boleh. Sama seperti produk dari luar negeri. Ketika produk dari luar negeri itu masuk ke Indonesia, ada namanya regulasi kembali di BPOM-nya. Kalian bisa lihat, ditempel stiker juga. Kenapa? Karena ada formula yang berubah dan neto yang berubah. Itu harus dipahamin. Apakah boleh? Boleh. Sudah ada aturannya dalam BPOM. Seperti itu. Ya. Ya bagaimana dengan ingredients-nya? Kok beda maksudnya? Nah, itu yang tadi saya katakan. Kenapa ada stiker itu? Berarti ada perubahan neto, ada perubahan ingredient di dalamnya. Nah. Mungkin seperti ini. Misalnya, jangankan ingredient ya, berubah supplier importir dalam apanya ya, ingredient tersebut aja udah berubah. Misalnya contoh, aku mengambil niacinamide-nya dari China, tapi untuk kemudian waktu aku produksi kembali nggak ada di Cina. Aku dapetnya dari Jerman, berubah nggak? Berubah. NA-nya kenapa? Karena harus mengikuti dengan pre-market tadi. Ada DEP 1, DEP 2, DEP 3, DEP 4. Itu harus diikutin. Harus dipatuhin. Nggak boleh diubah-ubah. Seperti itu. Perubahan aroma saja itu sudah merubah NA-nya. Begitu. Oh, Jadi gitu boleh ya. kan ditempel? Boleh. Jadi misalkan yang awalnya saya Misalkan awalnya saya pakai aroma mawar terus saya ganti melati, NA-nya berubah, Dok ya? Melanggar Berubah. melanggar Oke, SNI, oke, Dok. oke. Berubah karena itu udah pakem. Oh, ini aturannya begini Oh, nih. melanggar SNI katanya, Dok, Dok. Mana Benar, ada Hah? Berbeda. SNI itu udah berbeda lagi. SNI itu itu nggak untuk kemasannya. SNI. ini. Kalau produknya SNI. itu bukan SNI, BPOM lah. Ini yang itu ngomong baru- Nikita Mirjani Lovers. Saya ulang lagi ya. Wah, wah. Nikita Mirjani Lovers. Ini biar dijelaskan nggak akan masuk. Jadi misalkan nih ya, kemasan itu, botolnya atau kemasan itu SNI, Standar Nasional Indonesia. Isinya itu BPOM yang keluarin. Naik Nikita Mirjani Lovers. Mana nih? Iya, benar. sekali-kali dinaikkan biar berargumen, jadi kan boleh tanya jawab gitu loh.
kita nggak ngerumpi gitu loh. Dok, boleh nanya nggak dok? Dok, ini kan banyak ya saya lihat-lihat ini apa bahkan dari BPOM juga sudah beberapa mereview ya kemarin ya. Aku apa skincare yang bermasalah. Tapi saya lihat di platform-platform e-commerce ini masih banyak dok. Dengan adanya apa skincare yang tidak ada izin BPOM segala macam itu aturan regulasinya bagaimana sih dok? Kok bisa lulus sehingga bisa tersebar tanpa sampai saat ini tindakan untuk yang melakukan penjualan itu masih minim. Oke. Bagaimana itu dok? Begini. Jadi sama seperti begini dia, Bang. Kenapa sih penyakit TBC masih banyak aja? Nah, artinya apa? Kita harus menjelaskan kepada konsumen pasarnya masih ada untuk mendapatkan produk-produk yang ilegal. Sebenarnya kalau bisa diperhatikan dari misalnya dari dulu aku 2014, maybe ya, orang nggak mengerti BPOM itu nggak tahu. Yang penting ada skincare dibeli dipakai wajahnya putih udah senang. Dulu produknya Tabita, HN dan lain sebagainya itu yang mengandung merkuri yang penting. HN tuh ya benar. Ya. Nah kemudian sekarang apakah terjadi lagi? Sudah menurun. Karena apa? Adanya kita yang memberikan edukasi dan BPOM-nya sendiri. Nah, sekarang kembali lagi ke pasar. Apakah konsumen-konsumen ini tetap membeli produk yang sejelas-jelas sudah itu tidak BPOM? Kembali lagi ke situ. Nggak bisa kita melarang mereka, tapi kita yang memberitahu sama mereka. Kalau mereka tetap mau pakai, ya mau gimana? Itu pilihan dia. Kan seperti itu. Betul. Nah, artinya apa? Di pasar masih laku produk-produk itu. Siapa yang bisa menghambat itu? Ya masyarakat juga. Kan begitu. Kenapa narkoba masih banyak? Karena penggunanya masih ada. Betul. Dilarang nggak? Sangat dilarang. Begitu. Iya, Jadi tapi- jangan ada henti-hentinya kita untuk mengedukasi. Itu aja sih ya. Jangan sampai berhenti kita mengedukasi. Enggak. Parah dokter ini katanya. Gini, Coba Dok, siapa nih kita kalau lovers. kalau narkotika kan mereka nyumput-nyumput ya. Memang masih banyak itu beredar, ya kan? Tapi nyumput-nyumput gitu. Nggak secara terang-terangan seperti di e-commerce. Nah ini banyak produk-produk yang kayak gitu masih terjual di e-commerce gitu kan. Maksud saya, apakah nggak bisa itu langsung ditangkap begitu kan? Karena kan itu kan BPOM itu pun nggak ada. Contoh kayak kata dokter tadi kan, kayak HN, habis itu apa tadi? Ya. Batita ya, Batita. Nah, ini kan udah jelas nih, tokonya jelas, pasti alamatnya pun jelas itu sebenarnya kan kalau mau disusurin kan. Ya. Nah, jadi gini, ini kebetulan dulu aku jurnalnya itu tuh. Dalam ini jurnal MHKesku tuh itu. Jadi, saran aku di dalam jurnalku adalah ketika ada e-commerce yang masuk ke Indonesia, harus disertakan adanya IT yang benar-benar bisa mendeteksi yang namanya BPOM. Jadi ketika dia mengupload tidak ber-BPOM itu tidak bisa dijual. Itu saran saya, tapi ya sampai sekarang belum terjadi. Iya, karena mungkin softwarenya belum dibikin Regulasi ya. lagi. Soalnya gini, minimal bukan regulasi sih, minimal membuat sebuah sistem yang terintegrasi. Iya, benar. Nah, jadi ketika dia misalkan e-commerce, ketika kita mau upload nih, kita mau jualan nih, kita mau upload kan, kita mensyaratkan BPOM. Jadi sebelum form BPOM-nya belum diisi, ya apa yang mau kita jual itu nggak akan diupload. Benar. Harusnya begitu. Benar. Gitu. Ada sertifikat BPOM untuk diupload, disesuaikan dengan produk tersebut. Kalau tidak sesuai, nggak bisa dijual. Harusnya seperti itu. Nah, kita lihat nanti yang mudah kan ada perkembangan, ada dinamika semuanya. Yang mudah-mudahan nanti suatu saat seperti itu kan begitu. Betul. Nah, pertanyaan saya dok, kayak produk-produk HN itu begitu dok, itu tuh buatan lokal home industry atau dia itu buatan pabrik juga sih dok? Apa dari memang dari luar, dari negara luar? Itu home industry, itu setahu aku, dulu aku pernah itu mendapatkan kasus yang seperti itu. Produksinya itu banyak di daerah Makassar dan Bentar dok. Nih kita Mirjani lovers ini mau ngomong apa enggak? Jangan typing. Dokter overclaim, dokter. Ya, Omnian ngomong apa? Boleh.
Siapa nih kita Mirjani lovers? Ya, kan. Ya cuma typing doang buzzer berarti. Nah, belajar beneran ngomong, gue berani ngomong. Produk begitu bang, itu banyak diproduksi tuh di Makassar dan di Kalimantan. Setahu saya ya, karena ada beberapa yang memang seperti itu. Bahkan itu di ekspor impor ke negara jiran, Malaysia itu banyak sekali. Nah, jadi itu bukan pabrik, tapi memang buatan tangan. Nah, siapa yang Jadi membuat itu ya? Oknum-oknum. memang bahan baku itu terjual bebas apa gimana sih dok? Kok bisa mereka buat seperti itu ya? Bebas lah. Kan itu bukan barang yang Begini, gini bahan Iya, Pak, itu kan bahan gini bahan baku itu sama seperti hidroquinon. Tahu ya hidroquinon ya? Itu juga salah satu 11-12 dengan mercury. Nah, apakah hidroquinon itu bebas? Tidak bebas, tapi untuk kemudian dibuat jadi bebas sama para oknum. Kenapa? Disalahgunakan. Dia beli ini kegunaannya untuk apotek. Contoh, iya. boleh nggak? Boleh, karena apotek membutuhkan itu. Atau pabrik yang memproduksi obat hidroquinon, contoh Melanox. Boleh nggak? Boleh, karena dia memproduksi itu. Nah, untuk kemudian itu disalahgunakan, dipakai untuk kosmetik. Itu nggak boleh. Melanox ini produk kan, Melanox produk kan dok ya? Iya, Melanox itu produk. Iya itu mengandung hidroquinon. Iya, Kak, itu obat. Hidroquinon tuh boleh. Oh, Labelnya itu Melanox. Melanox itu memang untuk menyamarkan noda ya? Melanox itu untuk hiperpigmentasi. Jadi ada Iya. noda. Bisa pakai itu dengan jangkauan kontrol dari dokter yang memberikan. Butuh resep di situ. Iya ya. Jadi disalahgunakan, Bang. Bukan yang lain-lain. Memang disalahgunakan. Pure murni itu disalahgunakan. Iya, sama gini kan. Kalau kita potasium nitrat, boleh nggak kita beli? Boleh. Alasannya untuk bom ikan kan, tapi kan bisa diracik untuk yang lain. Nah, begitu. Salah guna. Gitu. Salah guna, benar. Benar. Ya makanya, nah tapi kalau misalkan yang dipabrikasi nih dok, kalau pabrikasi itu mereka barangnya, bahan dasarnya ya, Ya. itu impor ya. Kayak dokter bilang tadi, niacinamide-nya bisa dari Jerman, bisa dari China gitu ya dok. Tergantung. Nah, itu kan menentukan HPP juga nantinya. Oh, itu tergantung kualitas juga ya? Iya, kualitas. Semua tuh dari situ. Jadi nggak bisa. Makanya niat sampai sama-sama 10%, apakah harganya harus sama? Ya kan tidak. Ya enggak, ya benar. Siapa tahu produk Jerman Benar. mungkin lebih mahal gitu ya. Iya, benar banget. Nah terus kalau misalkan vitamin C nih, misalkan kita ekstrak dari buah misalkan kan, atau misalkan yang satu lagi vitamin C juga tapi ekstraknya dari kimia misalkan, itu harganya bisa beda juga kan pasti. Pasti ada sintetik, ada yang Nah organik. sintetik, yes benar. Maksud saya sintetik. Nah, begitu. Makanya ada misalnya skincare yang memang dia organik. Ada. Dia menggunakan memang bahan-bahan alami, bukan bahan-bahan sintetik. Ya bisa, lebih mahal, pasti jauh lebih mahal. Dok, kalau misalnya saya pengen pakai booster, pakai VC ya, vitamin C ya gitu ya. Itu tuh VC itu sebenarnya itu ada efek sampingnya nggak sih dok? Sekarang Fit C ini mau dipakai untuk yang seperti apa? Apakah pemakaian luar atau pemakaian dalam? Apa biar putih-putih kayak kan banyak artis itu kan rata-rata kan begitu kan pakai VC kan mereka suntik kan? Oke, nih, ini penting ya. Oh. Jadi, Fit C itu bukan kegunaannya untuk memutihkan, tidak ada. Kalau misalnya memang kita punya pemikiran atau penjual-penjualan ini mengatakan vitamin C ini bisa memutihkan, tidak bisa. Kenapa kita harus diinfus? Ya telan aja tuh UC 1000 sama. Iya.
Vitamin C juga dosis tinggi. Putih nggak? Ya tidak. Tapi Tapi di aku luar minum itu UC 1000 nggak putih, Dok. Iya, itu dia. Vitamin C itu adalah antioksidan. Iya, Bukan. antioksidan. jadi kalau dia pemutih itu apa, Dok? Nah, pemutih itu tidak ada di dalam dunia medis. Kaporit, Tapi kaporit. yang banyak beredar itu tadi yang seperti saya bilang, ini banyak nih suntik-suntik vitamin C itu ilegal. Isinya apa? Glutathione. Nah, pandangan masyarakat glutathione itu boleh. Pandangannya ya. Dengan tapi tidak dijelaskan glutathione itu bisa dikonsumsi dalam bentuk oral yang diminum kapsul atau dalam bentuk serbuk. Itu boleh. Udah approve dari BPOM. Tapi untuk disuntik tidak bisa karena ada resiko. Yang pertama, reaksi alergi yang sangat tinggi. Kemudian bisa terjadi penyumbatan dan lain sebagainya. Nah, sehingga tidak diperbolehkan. Tapi kenapa kok dipakai? Kan gitu nih. Kenapa kok? Iya, banyak yang pakai itu. Hasilnya memang benar putih. Benar, hasilnya benar-benar putih. Kenapa? Karena kerja glutathione tersebut di dalam pembuluh darah menekan pertumbuhan zat warna kulit kita. Ditekannya. Sehingga misalnya ada melanin nih, zat warna kulit kita misalnya nilainya 10. 10 warna kulit kita, kalau semakin rendah semakin pucat. Jadi 5, jadi putih. Bisa, tapi tidak diperbolehkan. Itu ilegal. Makanya banyak pasien-pasien injeksi whitening, infus whitening untuk artis terutama bisa terjadi autoimun, bisa terjadi gagal ginjal, Oh, bisa wah, terjadi tuh kawan cancer. saya kena tuh, gagal ginjal tuh. Benar. Kawan Jadi saya kena tuh. jangan dilakukan hal-hal seperti itu, ya. Tapi bener putih, Dok. Saya juga lihatnya dia putih gitu, tapi dia efeknya itu 3 tahun kemudian baru dia kena ginjal itu. Nah itu tadi kan saya bilang benar putih Kak, benar bisa. Merkuri juga putih dibuat. Apakah boleh? Tidak boleh. Balik lagi ke ilegalnya, gitu ya. Jadi gini, Edukasi. ketika kita seorang pasien atau konsumen haruslah kritis yang benar, bukan kritis untuk niat yang tidak baik. Misalnya, siapa Bang Striker datang nih ke dokter ya, misal contoh, dok, aku mau putih. Nah, tapi Nah. bentar. Oh, lanjut tuh. Bentar. Bang Striker, dok, aku mau putih, bisa nggak aku infus pemutih, infus whitening? Ya, kalau misalnya dokternya jualnya suntikan, ya, oh bisa nih, begini-begini, kita anggap begitulah ya. Nah, bagaimana itu pasien harus kritis, minta kasih tunjuk, mana obatnya, sudah BPOM atau tidak? Pasti tidak berani, aku yakin 100%. Nah, balik Karena lagi dia tidak mengeluarkan itu ya, balik Dok, ke ya? kasus nih, Dok, balik ke kasus. Jadi Enggak. kalau Raffi saya mau tanya nih sama dokter nih. Dok, saya tanya nih. Saya menggunakan kalsium, magnesium. menggunakan narkoba, Bu. Bang Raffi dikat. Diam Bang Raffi. Raffi dikat. Diam Raffi. Kok diam Lagian Raffi? Bu Ani ngapain konsultasi? Betul. Iya, Bayar mahal kebetulan kali, saya Bu, lagi- konsultasi ke dokter. Enak aja gratisan. Free. Diam kamu Raffi lah. Ya, bukan. Saya menggunakan. Iya, Betul, mahal Raffi, dokter diam, Andres itu. diam. Ini lagi free makanya. Bisa dimarahin, Bu, suruh diem. Makanya dia kan lagi free ya ditanya. Ini dok, saya menggunakan kalsium, magnesium, vitamin D3. Kalau misalnya kita gunakan reguler itu ada efeknya nggak dok? Ada. Reguler itu berkepanjangan ya, Heeh. maksudnya berkepanjangan gitu ya, kita harus samakan Iya, persepsi betul. nih. Nah, aku balik lagi, selalu berkata kepada pasien-pasien, gunanya itu apa? Apakah sesuai dengan indikasi? Aku misal contoh nih, aku boleh nggak minum vitamin C UC 1000? Boleh. Boleh. Tepat nggak indikasi buat aku? Enggak. Aku makan juga ada buahku. Aku makan sayur juga. Aku makan yang lain-lain. Untuk apa aku itu? Jadi UC itu dipakai contoh, hanya vitamin dibutuhkan. D. Ya, iya. Contoh nih, Bunda nih, Bunda nih. Aku
minum magnesium dan D3 isinya. Nah, sekarang Mm-mm. saya tanya, untuk apa? Kalau D3 kan tidak mudah didapatkan. Nah, didapat dari mana D3? Dari sinar Dari ma- matahari. Betul, Ya dari matahari udah, pagi. ya udah di situ aja, kenapa harus dikonsumsi? Orang kita jarang keluar rumah. Bu Ani kan keluarnya Kena malam doang, Bu. matahari. Tanya lah Bu. Keluarnya Bu Ani malam lagi doang, ya. dokter. Itu dikasih gratis, tapi maunya beli, kan begitu nih sekarang. Ada yang gratis nih, tapi Enggak, kita maunya beli. itu Ya nggak maksudnya apa-apa. kalau berpanjangan itu ada efeknya nggak, Dok? Nah, kalau vitamin D biasanya lisis. Jadi sama seperti vitamin E, vitamin glutathione, itu biasanya kalau kita minum udah diabsorpsi dan dia akan dibuang melalui urin, keringat. Beda dengan vitamin C yang sifatnya mengkristal. Ketika berlebihan yang kita konsumsi, dia akan mengkristal di ginjal yang bisa menimbulkan batu di ginjal. Oh, sama kayak Jadi, vitamin A ya. ya, jadi kalau vitamin D silakan diminum, tapi kalau misalnya bundanya rasanya nyaman, silakan diminum. Tapi saran saya ya lebih baiklah dari sinar matahari begitu. Siap, Dia kan Dok. kalau kena Thank matahari you. terbakar, Dok. Bu Ani itu kalau kena matahari Ke terbakar. bawah, Thank you. ibarat ke bawah. Bu Ani setan dong, Bu Ani vampir dong. Vampir dia semi Thank Dracula you. dia. Oh, thank you Just doang. free consultation. Body Free consultation. consultation. Lah nanti salah lagi ngomongnya. Enggak. Apa? Bu Ani kan kurang magnesium, magnet dan Bu Ani mau aluminium. konsultasi apa lagi Bu Ani? Magnet dan Sebut aja Bu kalsium. Ani. Lah, Host nggak boleh ngomong host ya. Striker, Yang ini gitu. dulunya Ntar orang besok Sire. besok dokter Andres nggak mau kesini lagi gara-gara Bu Ani nih. Mau ya, Dok? Nah, Enggak lah, ini Dokter kan Andreas edukasi ini. untuk Betul. masyarakat. Yuk bahas kasus yuk. Free. Lagi yuk. Kasus. Nah, jadi Yuk, balik. menurut kalian semua ini apa yang disampaikan selama ini sama Nikita Mirzani itu beneran untuk memang menyelamatkan wanita-wanita Indonesia atau gimana ini? Apa yang diselamatkan? Striker, coba jawab. Selamatkan 4M. Yang saya lihat itu bukan dari masalah ke dokter RG-nya aja ya. Kayak contoh ke dokter Mira Hayati, dokter dia bukan dokter ya, Mira Hayati yang Ih, sempat kasusnya diungkap oleh dong, mereka. Bang. Iya kak, iya makanya dengarkan dulu kan kata lu tadi bertanya kan yang kalian lihat itu apanya yang mengatakan menyelamatkan Ya kan dalam ya, kasus ini karena kemarin kan karena habis baca dakwaan NM tuh nyampein padahal saya ini telah menyelamatkan wanita-wanita Indonesia katanya gitu dari kasus ini. Nah maksudnya dalam ya kasus itu ini salah satunya untuk pertimbangan hakim juga bahwa apa yang dinarasikan dia, apa yang diungkapkan dia bisa mempertanggungjawabkan itu sehingga Tapi dia untuk memberikan Hakimnya namanya tahu lah. tapi untuk Kalau produk menyelamatkan tapi dari dapat 4M. tapi dari produknya Reza Gladisnya sendiri enggak ya? dari mana saya tahu karena kan itu kan nanti dari hakimnya nanti kan hakimnya kan itu ada tim forensik tuh. Begini. Jadi kalau untuk case Mira Hayati kita sandingkan di sini itu sebenarnya tidak bisa. Kenapa? Karena case Mira Hayati pure murni ketika didapatkan produk tersebut yang mengandung merkuri langsung dilaporkan ke BPOM. Oh nggak ada di spill NM nggak ada spill itu. Nah, jadi ada beberapa yang memang di-spill gitu oleh oknum-oknum lain. Ya silakan itu bagus, boleh. Tapi caranya sudah tepat, dilaporkan ke BPOM atau ke kepolisian. Kalau DRG kan tidak ada. Begitu. Jadi nggak bisa disamakan semua, tidak bisa. Jadi ikut regulasi aja. Ketika mereka kan omongan untuk produk DRG itu selalu overprice, bukan barang berbahaya, bukan produk yang berbahaya, tapi overprice. Overclaim. Overclaim juga Ya tidak. overclaim ya dok. Nggak bisa dibuktikan overprice. overclaim. Overclaimnya di mana? Overprice itu apa dok? Harganya Harga. mahal. Harganya mahal. Kalau overclaim itu sesuatu manfaat yang berlebihan gitu kan dok? Kalau Yang tidak bisa dibuktikan gitu kan? Kalau overclaim itu banyak pandangan. Misalnya, salah satu contoh, ini untuk memutihkan, nggak boleh. Itu overclaim. Jadi lebih mencerahkan. Karena dia, atau mengobatin jerawat, tidak boleh. Karena dia kosmetik, bukan obat.
itu yang namanya overclaim, bukan dari persentase. Apalagi persentase di dalam kemasan tidak dikatakan, tidak dinyatakan. Contoh, misal ada niacinamide yang dicek tidak ada tuh di dalam labelnya 10%, tapi saat dicek benar 10%, bagus kan gitu. Tapi ada satu produk yang dia 5%, tapi dia tidak cantumkan. Nah, dia tidak cantumkan, tapi ternyata waktu dicek 3%. Kenapa? Kok bisa 3%? Nah, itu dia. Kita harus melihat bagaimana regulasi dalam pengecekan. Bisa jadi ada perubahan suhu. Kemudian bisa jadi adanya tambahan bahan aktif lain yang mengikat niacinamide tersebut menjadi turun, reaksi oksidasi. Reaksi kimia berarti. Iya, reaksi kimia. Ada degradasi kimia namanya. Jadi nggak bisa. Gue liat posnya mau ngakak. Kalau kita jual bedak boleh nggak? Kalau jual bedak, dok, jual Boleh. bedak kita bilang ini bedak ini bisa memutihkan. Nah, nggak bisa. Harusnya mencerahkan. Kan pakai Boleh. bedak putih, dok. Kalau buat Boleh. gigi dok, ini bisa buat memutihkan. Boleh juga kalau memang dia bahannya itu untuk whitening di dalam BPOM, contoh. Misal sebenarnya skincare juga ada tuh boleh whitening, boleh karena ada kandungan misalnya asam tranexamat, memang klaimnya di dalam BPOM itu bisa memutihkan. Boleh. Jadi mengikuti aturan dari BPOM nomor 3 tahun 2022, baca semuanya itu ada. Nah, cuman kan begini dok, yang dikatakan overclaim itu memutihkan dalam waktu sekian. Ini menakutkan, Raffi. Nah, gitu kan. Tapi kalau cuman Lebih hanya, spesifikasi dia Bang Mr. Blin ya. iya, kalau hanya bisa skincare ini mampu membantu memutihkan misalkan, tapi tidak disebutkan ukurannya berapa hari, berapa waktu, itu berarti kan subjektif. Tapi kalau misalkan dia bisa menjanjikan dalam waktu 3 hari misalkan, kemudian ketika dibuktikan itu melebihi, nah itu baru bisa overclaim. Tapi kalau selama dia bilang hanya membantu mencerahkan, membantu memutihkan misalkan, kan sifatnya hanya membantu. Iya benar. Jadi dia ini subjektivitas itu sangat Iya, ini ya. sangat berpengaruh. Iya, karena apa? Karena ada orang yang menggunakan sama produk yang sama, tapi yang satunya putih, yang satunya tidak. Enggak, iya. Betul. Ada yang dia merasa aku ini putih, aku ngerasa udah lebih putih loh. Nah, padahal kita lihat Bersih biasa banget aja. Bang Andre. Nah, gitu. Itu subjektif. Nah, Ya. kalau saya nanya lagi dok, kalau misalnya skincare itu tergantung kulit juga nggak sih dok? Lalu nanya-nanya mulu, tadi Sebenarnya- aku nanya dia marahin. Tergantung respon kulit. Lu nggak apa-apa. Ini namanya edukasi, di bawah ini ramai yang nonton setidaknya biar masyarakat Apok tahu. lu. Bisa hati-hati dalam memilih gitu loh Bu Ani. Ya, Dok. Nah, tadi gua nanya lu Langsung benar. bisik. Misalnya begini nih, Lu abang mau ngambil kemanfaatannya apa? Misalnya contoh apa? Biar aku coba jawab. Nah, contoh gini aja dok. contohnya bisa lagi. Contohnya gini aja. Aku pengen kulitku sehat dulu deh dok. Skincare yang mengandung apa yang aku harus beli? Nah, kalau kita mau sehat, kita lihat dulu sekarang kulitnya sakit atau tidak? Ada Enggak, kendala atau tidak? Enggak, anggaplah Nggak kulit ada. biasa, kulit biasa. Nah, anggaplah kulit biasa yang tidak ada terjadi sesuatu, berarti kan Iya. sudah sehat. Maksudnya yang enggak sensitif ya. Heeh. Nah, berarti kan sudah sehat nih. Nah, sehat versi konsumen ini kan tetap subjektif. Sehatnya gimana? Oh, kalau saya di dunia medis, sehat itu lembab. Ya, gitu. Nah, jadi buktinya apa? Moisturizer, udah cukup, nggak ada lagi yang lain-lain. Pokoknya yang mengandung moisturizer gitu ya. Bener. Ya, nah terus misalkan saya ingin kulit saya terlihat lebih cerah, misalkan. Ini dokter Andreas mulu ini. Putih. Jadi gimana itu? Iya. Ya kan mencerdaskan bang ini masyarakat. Bang. Tanya gua, Nggak apa-apa lah, Bang. tanya gua juga bisa tanya gua, Bran. Iya dah. Jadi kalau Misalkan pengen nih, putih, buat- ikutin Pak Alex, pakai odol. Pakai odol. Pakai odol, Nah, pakai Viva udah 27 tahun aman aku mah yang mengandung timun. Timun apa? ya yang paling susah Cucumber. itu skincare yang bisa mencerahkan masa depan. Nah, itu yang Nah. nggak ada. Coba dok, bisa nggak dok? Dicari tahu dok. Dolar. Skincare yang memang sekiranya memang bisa tuh untuk mencerahkan masa depan.
sama mencerahkan masa depan ini maksudnya pendukungnya NM maksudnya. Mencerahkan pikiran. Ya nggak, Striker?